Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'i arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina wa asatidina khususan li muallifi hadzal kitabi Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa khususan li muassisi hadzal majlisi wal masjidi anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi billi wa lidayya amin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada habibil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a wa la takilna ila tadbiri anfusina فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت يا أملي ila rajai kawajhan sa'ilan wa yada walir rajai sawabun anta lamuhu faj'al thawabi dawa masitri li abada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana ta'liman mubarakan fi tuli hayatina wa ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhir umrina. Wassalatu wassalamu ala taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin qala radiyallahu ankum. Wa hukiya anna rajulan minal munhamikina bil fasadi mata fi nawahil basrati
falam tajidu imra'atuhu mayyu'inuha ala hamli janazatihi likasrati fisqihi wa tajafan nasu lahu. Wa hukiya, dan dihikayatkan, anna rajulan minal munhamikina, bahwasanya ada seorang laki-laki yang termasuk dari orang-orang yang asyik terbuai dalam berbuat dosa. Jadi munhamikin adalah orang yang terlena, yang asyik terbuai dalam berbuat dosa. Mata fi nawahil Basrati, ia meninggal dunia atau mati di wilayah kota Basrah. Basrah ini terletak di Irak, Basrah. Falam tajid imra'atuhu mayyu'inuha ala hamli janazatihi, istrinya tidak mendapati orang yang mau membantunya untuk membawa jenazah suaminya itu. Likasrati fiskihi, karena banyak perbuatan fasiknya. Wa tajafan nasu lahu, dan orang-orang pun menghindar darinya. Jadi ada orang meninggal dunia yang kerjaannya doyan berbuat dosa, sampai istrinya itu susah nyari orang untuk membantu dirinya untuk ngurusin suaminya yang meninggal tersebut. Gitu. Pada ogah ngurusin, orang brengsek ngapain diurusin. Padahal nggak boleh di dalam fikih. Dalam kitab Taudihul Adillah ada ucapan ulama, wa man yamut wa lam yatub min zanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut wa lam yatub min zanbihi, kalau ada orang mati dan dia belum bertobat dari dosanya. Ya, sebut aja orang ini kerjaannya ketika hidup udah enggak beres dah. Ya. Sholat enggak, puasa enggak, nyolong iya. Ya kan? Kayak perbuatan udah, semua perbuatan dosa dikerjain sama dia. Itu dosa-dosa yang ada di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir semua dikerjain loh. Tapi kalau dia Islam tetap kewajiban kita tuh. Ya. Fa amruhu mupawwadun li rabbih, urusan dosanya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusan dosanya dia serahkan kepada Allah. Tugas kita cukup memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Perwakilan aja. 4 orang ke, 3 orang ke, 2 orang ke, 1 orang ke, setengah orang juga boleh udah. Yang penting jangan sampai tidak ada yang melaksanakan. Jadi dosa semua, karena itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi jangan lihat kerjaannya, tapi lihat Islamnya. Lihat Islam. Selama dia orang Islam, mau orang ya nggak bagus lah perbuatannya, dan tetap kewajiban kita melaksanakan 4 hal itu: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Ya, tuh, itu kewajiban selama dia muslim atau muslimah. Ya, karena kita juga nggak tahu nanti mati kita bagus apa enggak, kan kita nggak tahu kan gitu. Ya, kita kan nggak tahu, urusan mati itu urusan Allah. Pastajarat hammalina yahmilunaha ilal musalla fama shalla alaihi ahadun. Maka istrinya itu menyewa, apa nyewa orang nih? Menyewa beberapa tukang gotong, tukang panggul
untuk membawa jenazah suaminya itu ke musola, tempat sholat. Tapi fama shalla alaihi ahadun, tetap tidak ada seorang pun yang mau mensolatkannya. Masya Allah, sedih kalau mati kayak gini nih. Ya, yang gotong kagak ada, yang mandiin kagak. Mandiin bisa kali istrinya, begitu gitu aja udah dah. Ini kan nyolatin, ya. Karena hukum memandikan itu menjadi wajib. Jadi kalau ada jenazah nih, meninggalnya misalkan di negeri mayoritas non muslim, dibawa ke Indonesia, main kuburin aja. Ternyata dapat informasi itu mayit belum dimandiin, gali lagi. Wajib tuh gali. Kalau belum disolatin gak usah digali, solatinnya di atas kuburan. Tapi kalau belum dimandiin, gali lagi. Termasuk tidak dihadapkan ke kiblat. Ini mati-mati COVID saya ngeri juga nih, jangan dicelentangin itu. Dicelentangin udah miringin tuh suada. Saya belum pernah ngeliat tuh. Miring, tetap miring. Iya. Itu kalau belum dihadapin ke kiblat, gali lagi. Karena wajib tuh menghadap ke kiblat. Jangan dicelentangin, kesian begitu ngeliat malaikat gede banget ya, kaget dia. Iya. Nih, jadi ada hal-hal yang boleh menggali kuburan lagi itu diantaranya tadi belum dimandikan, belum dihadapkan ke kiblat, atau ada perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil yang masih diyakini bayinya itu masih hidup, gali lagi. Ya, misalkan hamil meninggal umur 8 atau 9 bulan, kan sudah ada ruh tuh kan, sudah ada ruh. Menurut perkiraan masih hidup kayaknya nih, gitu kan, gali lagi. Takut nanti ada filmnya beranak dalam kubur. Dulu kan masih kecil saya nonton beranak dalam kubur. Termasuk juga kalau ada sesuatu yang tertinggal di kuburan dari barang-barang berharga, dompet, ya, yang di dompet itu ada uangnya, ada ATM, ada KTP, ada macam-macam dah, gali lagi, gitu, nggak apa-apa tuh, ada barang berharga, atau sertifikat, di nguburin bawa sertifikat, sertifikat tanah. Iya, boleh digali lagi, atau untuk digunakan fasilitas umum, pasum. Misalkan tuh kuburan bakal jalan, boleh digali lagi tapi dipindahkan, ya, fasilitas umum. Nah ini sampai dia menyewa orang untuk menggotong suaminya ke musola, tetap kagak ada yang mau menyolatkannya orang. Sedih juga. Fahamaluhu ila sakhra'i liyadfanu. Lalu mereka, orang yang membawa itu, membawa jenazah tersebut ke Sahara untuk menguburnya. Udah kagak ada yang nyolatin, langsung dikuburin aja udah. Karena memang nggak apa-apa, kalau yang nggak ada nyolatin, kuburin aja udah. Ya, kalau belum dimandiin wajib digali lagi. Tapi kalau belum selesai, kuburin aja udah. Wa kana biqurbi minal maudi'i jabalun fihi rajulun minaz zuhadil kibar. Dan adalah di dekat tempat dikuburkannya tersebut itu di sebuah gunung. Wa kana biqurbi minal maudi'i jabalun, ada gunung. Fihi rajulun minaz zuhadil kibar. Yang di gunung tersebut atau di bukit tersebut ada seorang pria, laki-laki dari kalangan orang yang zuhud dan juga dia terhormat. Zuhadil kibar, zuhud yang terhormat. Ternyata di dekat tempat nguburin orang ini gunung ada tempat tinggal orang yang zuhudil kibar, ya, udah zuhud, dia juga orang terhormat. Panazala zalika zahidu lis-salati alaihi wa intasharal khabaru fil baladi.
Lalu pria yang zuhud tadi, laki-laki zuhud tadi, turun dari atas bukit, dari atas gunung, lisolati alaihi, untuk menyolati jenazah tersebut. Jenazah yang tadi nggak mau diurusin sama masyarakat, nggak mau disolatin, akhirnya kan dikuburin. Akhirnya disolatin sama seorang yang disebut zuhad, orangnya namanya zahid. Ya, zahid adalah orang yang zuhud. Wantasaral khabaru fil baladi, dan menyebarlah berita itu di seluruh negeri. Oh, ada orang no sembahyang kagak, puasa kagak, kerjaan mabok melulu, disolatin sama orang yang zuhud itu, orang soleh. Wa qalu nazala fulanun liyusalli ala fulan, dan orang-orang berkata, fulan, orang yang zuhud tadi, orang yang zuhud itu telah turun untuk mensolatkan si fulan. Siapa tadi si fulannya? Orang yang kagak mau melakukan kebaikan dan selalu berbuat dosa. Wah, tuh disolatin sama orang zuhud. Waduh, bukan main ini, luar biasa nih. Ya, ada orang kerjaannya nggak bagus, tapi yang nyolatin adalah orang yang zuhud. Fakharajan nasu fasallu alaihi ma'az zahidi wa ta'ajjabu min salatihi alaihi. Maka keluarlah orang-orang itu, mereka mensolatkan bersama laki-laki yang zuhud. Jadi orang pada ngikutin tuh, ya, karena orang yang zuhud mensolatkan orang tersebut, sehingga masyarakat juga ikut mensolatkannya. Wa ta'ajjabu min salatihi alaihi, dan mereka itu terkagum-kagum, heran karena sholatnya lelaki tersebut atas jenazah tersebut. Waduh, pada heran, pada kagum, ya, kagum gitu. Jadi orang zuhud mensolatkan orang yang tidak melakukan kebaikan. Orang kan pada kagum, hebat juga nih, apa nih rahasianya nih. Kalau cerita-cerita model kayak gini banyak, ya. Jangankan ini orang yang apa namanya tidak baik lah, ada orang yang suka beli minuman keras, ya, beli minuman keras. Itu disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia Abu Nuaim Al-Asbahani. Ada nih orang tiap malam keliling beli minuman di warung-warung, ya. Habis itu dia main ke tempat lokalisasi. Orang kan curiga, beli minuman datang ke tempat lokalisasi. Tapi ini orang setelah beli minuman itu, minumannya dibuang, dihancurin. Alhamdulillah, saya telah mengurangi pemuda-pemuda kampung ini dari berbuat dosa. Dia ke pelacuran, dikasih itu duit. Pelacur itu dikasih duit, ya. Alhamdulillah, saya telah membantu pelacur ini sehingga dia tidak menerima orang lain untuk berzina dengannya. Orang nggak ada yang tahu tuh, nyangkanya nih beli minum kalau mabok, datang ke tempat pelacuran, mabok, apa namanya, berzina, ya. Sehingga ketika dia mati nggak ada yang mau gotong, mati di tengah jalan, ya, matinya di tengah jalan, nggak ada yang mau gotong. Orang pada geli aja tuh, ngapain, orang lewat-lewat aja. Akhirnya ada seorang, ya kalau sekarang ya pemimpin besar lah, panglima atau sultan lah, sultannya saya lupa namanya tuh, ya, sultan. Kenapa ini nggak ada yang mengurusin ini jenazah? Ini pak, dia ini tukang beli minuman keras dan juga suka mabok. Nggak boleh, tetap kita bantu. Dia kan orang Islam, bawa pulang ke rumahnya, ya, bawa pulang ke rumahnya, diurusin. Ini sultan nanya kepada istrinya nggak tahu kalau ini adalah sultan, pemimpin. Itu kok apa kayak gitu, suami kamu diacuhkan orang, nggak diperdulikan oleh orang? Saya sudah yakin pak, katanya, suami saya tidak akan ada yang mengurus jenazahnya. Dan saya sudah bilang kepada suami saya, nanti kamu nggak bakalan ada yang ngurusin tuh, kerjaan kamu begini.
beli minuman keras, datang ke tempat pelacuran. Itu suami tersenyum, ya, nggak apa-apa, saya nggak ada yang nyolatin juga nggak apa-apa. Yang penting kerjaan saya kan benar, mengurangi dosa orang dari berminum maksiat. Saya beli minuman kan kamu lihat, saya bawa pulang, saya buang di situ. Kamu kan lihat sendiri. Dia tersenyum tuh. Tapi kamu biar tahu nanti yang mensolatkan saya adalah seorang sultan. Tuh, ternyata udah ada di depan itu sultan, sehingga orang pada mau nyolatin dia. Tuh, itu namanya berbuat baik, nggak pakai ngomong-ngomong. Ya, berbuat baik kagak ngomong, kan ngurangin dosa orang kan berbuat baik itu. Gitu. Ini yang sekarang berbuat jahat ngomong-ngomong. Berbuat jahat ngomong-ngomong, jangan berbuat jahat kalau bisa jangan ngomong. Tuh, ya. Nah, ini juga riwayatnya hampir mirip nih. Manusia tuh keluar untuk melakukan sholat janazah buat orang ini. Kenapa? Karena orang yang zuhud mensolatkan janazah tersebut. Faqala lahum innahu qila li fin naumi anzil ilal maudi'il fulani tara fihi janazata rajulin laisa laisa ma'aha illam ra'atahu. Di sini laisa ma'aha illam ra'atahu fa shalla 'alaiha fa innahu maghfurun lahu. Lalu beliau laki-laki yang zuhud itu berkata, kan ditanya, "Pak, ini kan orang nggak pernah melakukan kebaikan, kerjaannya pokoknya dosa melulu. Kok Bapak ini mau menyolatkan orang ini? Apa tuh sebabnya?" Diceritain, ya. Diceritain kepada dia, kepada orang itu, bahwa sesungguhnya telah dikatakan kepada saya di dalam mimpi. Nah, berarti ini orang pernah mimpi. Anzil ilal maudi'il fulani, turunlah kamu ke tempatnya si fulan. Si fulan ini tadi kerjaannya dosa mulu, maka kamu akan melihat di sana, tara fihi, engkau akan melihat di sana janazata rajulin, ada jenazah seseorang laki-laki, laisa ma'aha illam ra'atahu, yang tidak ada bersama dengannya kecuali hanya istrinya saja. Nggak ada yang ngurusin, cuman bininya doang nih yang ngurusin. Fasolli 'alaiha fa innahu maghfurun lahu, lalu solatkanlah dia karena sesungguhnya ia adalah orang yang telah diberikan ampunan baginya. Padahal dosa mulu kerjaannya, tapi dapat informasi di dalam mimpi orang zuhud ini, dia ini sudah diampunin oleh Allah. Fazada ta'ajjubun nas, maka bertambah heran lagi nih orang-orang pada heran, wah apaan tuh, diampunin dosanya, kerjaan enggak bagus. Maka bertambah heran ini orang-orang. Pastada'az zahidu zaujatahu yas'aluha an halihi wa kaifa kanat siratuhu. Lalu orang zuhud ini memanggil istrinya, ya, dia meminta dipanggilkan istri jenazah tersebut. Dan beliau bertanya kepada istrinya, yas'aluha, bertanya kepada istrinya, an halihi, tentang kondisi hidup suaminya. Kok bisa dapat ampunan? Dan yang menyolatkan ini adalah orang yang zuhud, orang yang zahid. Wa kaifa kanat siratuhu, dan bagaimana riwayat hidupnya. Riwayat hidupnya gimana nih orang nih? Kalau kerjaannya brengsek banget ya. Faqalat, maka istrinya berkata, kana kama sami'tu tulan nahari bil ma'khuri mazkulan bisyurbil khamari. Lalu si istrinya itu berkata, kana kama sami'tu tulan nahar, sebagaimana yang saya dengar sepanjang hari ia berada di majlis orang fasik. Waduh, ada majlisnya orang fasik nih. Majelisnya orang fasik.
Masyghulan bisyurbil khamari, yang mereka itu sibuk dengan meminum minuman keras. Jadi ada majlisnya, minuman keras ada majlisnya. Ya di Jakarta ada tuh. Di Jakarta ada, Jakarta Selatan. Ya. Tempat minum minuman keras itu ada tuh. Namanya apa ya? Lupa saya. Ya, ada di situ bahasa Inggris namanya di situ. Jadi, ada yang tahu nggak di Jakarta Selatan tuh? Saya pernah dengar tuh beritanya gitu. Jadi tempat minuman keras bebas itu namanya. Ya. Kayak kafe cuman minuman keras semua. Ada majlisnya tuh namanya. Faqala unzuri hal ya'ridu lahu syai'un min af'alil khairi. Lalu beliau, orang yang zuhud itu berkata, apakah kamu melihat, coba perlihatkan kepada saya, apakah ada perbuatan yang baik dari suamimu? Perbuatan, ada nggak kerjaan yang baik dari suami Anda? Ini kan kerjaannya nggak bener nih. Kerjaannya ada di majlis tempat minuman keras, ya, tempat minuman keras. Ditanya, masih ada nggak kerjaan-kerjaan yang baik yang dilakukan oleh suami Anda? Qalat la, nggak ada. Qalat, menjawab tuh istrinya, qalat la, nggak ada tuan, ya, nggak ada tuh kerjaan yang bagusnya. Wallahi, demi Allah nggak ada. Illa, nah ada pengecualian nih. Annahu kana yufiku kulla yaumin min sakarihi inda sholatis subhi. Namun, atau hanya saja, ia selalu sadarkan diri di setiap hari dari mabuknya ketika hendak sholat subuh. Wah, begitu menjelang subuh dia sadar tuh. Ya, menjelang subuh dia sadar dari mabuknya, ya. Fayubdilu siyabahu wa yatawadda'u wa yusalli subha. Lalu ia mengganti pakaiannya dan ia berwudu dan ia sholat subuh. Ya, masih sholat subuh juga nih orang ternyata nih. Begitu dia mabok, sadar, sholat subuh. Summa ya'udu ila ma'kurihi yastagilu bisyurbihi walahwi. Kemudian setelah subuh, ia kembali lagi ke tempat majlisnya. Waduh, ke tempat majlisnya. Ya. Oh, yang di Jakarta Selatan namanya Beer Garden. Saya baru ingat tuh, Beer Garden. Jadi ada taman untuk minum bir gitu. Kalau mau ke sono saya antrin ya, kalau mau enggak. Beer Garden namanya. Bir itu kan minuman keras. Garden itu taman lah, garden, ya. Gitu. Parkirnya tuh mahal di situ. Ya, Beer Garden namanya. Saya kata informasi kawan saya yang di Jakarta Selatan tuh ada tempat. Jadi ini orang balik lagi fi makhurihi, di majlisnya. Yastagilu bisyurbihi walahwihi, dan ia sibuk dengan minumannya dan hiburan-hiburannya. Ya kan, biasa kalau lagi minuman keras kan ada karaoke, ya kan? Dulu ada karaoke enggak ya? Ada karaoke, ada dangdut, ya. Wa kana la yakhlu bainahu min wa kana la yakhlu baituhu min yatimin aw yatimaini yufaddiluhu ala waladihi. Namun adalah tidak pernah sepi rumahnya. Nih alasannya nih. Tapi dia tidak pernah sepi rumahnya. Min yatimin aw yatimaini, dari seorang anak yatim atau dua orang anak yatim. Ternyata dia cinta kepada anak yatim. Yufaddiluhu ala waladihi, yang anak yatim itu selalu diutamakan melebihi anaknya sendiri. Masya Allah, dihargain bener tuh anak yatim sama tukang mabok ini nih. Melebihi, dia mengutamakan anaknya sendiri. Tuh diceritain sama istrinya tuh, ya. Wa kana yufiku fi asna'is sakarihi fayabki. Maka di saat dia sedang sadar, fi asna'is sakarihi, di tengah-tengah maboknya, fayabki, lalu ia menangis. Suami saya menangis nih, fayabki.
Wa yaqulu, dan ia berkata, ilahi ay zawayati min zawaya jahannama turidu an tamla'aha bihadzal khabisi yakni nafsihi. Ilahi, dia berkata, ya Tuhanku, ayyu zawayatin min zawaya jahannama turidu an tamla'aha bihadzal khabisi yakni nafsahu. Wahai Tuhanku, ini bahasa cakep nih, di pojok mana di antara pojok-pojok neraka jahanam engkau hendak memenuhi pojok tersebut dengan orang ini? Saya mau taruh di mana nanti nih di neraka jahanam? Ya Allah, engkau mau taruh di pojokan mana nanti saya di neraka jahanam nih? Saya kan kerjaan udah kagak bener nih. Ya, itu bahasa gitu. Saya ini ya Allah, engkau mau taruh di pojokan mana dari pojokan-pojokan neraka jahanam? Jadi di neraka jahanam ada pojokan-pojokan juga kali ya. Engkau mau letakkan saya di mana dari pojokan-pojokan neraka jahanam? Oh, ternyata rahasianya, walaupun dia tukang mabok tapi masih ibadah, salat subuh, tapi dia di rumah itu selalu ada anak yatim, 1 atau 2 yang dia utamakan mengutamakan anaknya sendiri. Ini riwayat keberkahan anak yatim. Tapi cerita ini jangan sampai kedengeran orang tukang mabok. Udah, yang penting gue mentar biar anak yatimnya 1 kayak 2 kayak. Sama juga cerita yang sering udah masyhur tuh, ada pelacur pulang dari melacur ngelihat anjing kehausan, diambilin air ke sumur sehingga anjing itu diberikan air, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ini hadis emang pada zaman Bani Israil, Rasulullah ceritakan ya, sehingga dia mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi cerita ini jangan kedengeran jablay, ntar dia pulang nyari anjing kehausan lagi. Ini artinya membantu menolong anjing aja mulia, apalagi membantu manusia. Kenapa hadisnya tuh? Uzzibatil mar'atu pihirrotin. Ada seorang perempuan disiksa gara-gara kucing. Gara-gara kucing, padahal dia ibadah, tapi kucing disiksa. Walahia arsalatha walahia akalatha. Dilepas kagak, dikasih makan juga kagak. Itu juga ada riwayatnya, kucing diseksa ya, nggak dikasih makan, dilepas kagak. Nah, dia mendapat kutukan dari Allah tuh ya. Itu jahat sama binatang aja nggak boleh, apalagi jahat sama manusia. Jadi ini cerita jangan sampai kedengeran orang mabok nih ya. Jadi ini keutamaan dari memelihara anak yatim ya. Jadi ada keberkahannya. Wa akhraja syaikhani an Abi Hurairah as-sa'i ala armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i ala armalati, orang-orang yang berusaha membiayai nafkah para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Armalah itu janda, bisa juga saibah. Saibah juga bahasa Arab, itu artinya janda. Tapi janda yang betul-betul janda nih, yang umurnya udah 80 tahun, bukan janda yang 20 tahun. Iya, jangan janda yang 20 tahun, janda-janda yang udah nggak bisa berusaha dengan dirinya sendiri ya. Tapi kalau janda-janda yang seperti itu boleh tuh kita bantu, kita tolong, termasuk orang-orang miskin. Itu sama juga mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah ya. Wa ahsibuhu qala,
Nah, ini ditambahkan, dan saya Sayyidina Abu Hurairah berkata, menduga sabda Nabi itu wakal qaimi la yaktaru wa qasaimi la yuktiru, dan seperti orang yang beribadah malam hari yang tidak ada jedanya, terus-terusan ibadah tuh. Itu orang yang menopang hidupnya janda dan anak-anak yatim. Wa qasaimi la yuftiru, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka, setiap hari puasa. Tuh keutamaan orang yang menafkahi para janda. Janda-janda yang tadi ya, yang umurnya sudah lanjut lah, usianya sudah lanjut. Bukan janda-janda yang itu ya. Janda-janda kembang, ya, janda-janda kembang. Itu seperti pahala melakukan sholat tanpa jeda, sholat malam maksudnya, dan seperti puasa yang tidak pernah berbuka. Itu keutamaan membantu anak yatim. Wa Ibnu Majahin as-sa'i 'alal marati kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yaqumul laila wa yasumun nahara. Dan riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalati, orang yang menanggung hidup para janda, kal mujahidi fi sabilillah, seperti berjihad di jalan Allah, wa kalladhi yaqumul laila wa yasumun nahara, dan seperti orang yang bangun malam, maksudnya ibadah di saat bangun malam, wa yasumun nahara, dan berpuasa di siang hari. Ini keutamaan kita menopang janda. Kan ada tuh ya orang yang tidak mampu, suaminya meninggal, ya kan, pensiunan suaminya kagak ada, umur udah 70 tahun, ya kan, mana anaknya banyak, rumahnya kecil, ngontrak lagi, ya, ngontrak, ya Allah, ya. Nah, ini kita topang nih, kita bantu. Kalau yang muda-muda banyak banget yang bantu itu mah, ya, yang muda-muda banyak yang bantu, kita juga semua mau itu mah, ya. Wa hukiya annahu kana li ba'dil mayasiril alawiyyin wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Nanti riwayat membantu alawiyyin, istri-istri habaib. Jadi alawiyyin itu adalah istri-istri habaib yang namanya sayyidah, ya, sayyidah. Ini riwayatnya nanti ini ada. Dah, mari kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, sehat afiat dalam ibadat, lulus kita punya hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah tetapkan iman Islam kita, iman dan Islam keluarga kita. Allah tetapkan iman dan Islam kita juga keluarga kita. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah. Anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang bakti kepada kedua orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Allahumma aslih lana kulla syu'un wa akirra birrida minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waqfiristur anta akrama man satar, wa salatullahi taksal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi syifa, wa alal alil kirami syirafa, wa ala sahbi masabihil gurar.
Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.